kita bisa bertemu kembali di sini untuk memulai awal semester kedua. Kalau semester 1 kemarin sudah kita laksanakan, bapak-bapak pengawas 3 orang lengkap, pengawas kecamatan Prigen yang akan memberikan nanti adalah pembinaan dinas. Jadi nanti waktunya yang saya tulis di undangan kemarin jam 9 sampai 12.30, mohon maaf, itu artinya nanti ada tambahan jam. Karena yang pertama acara kita pagi ini, setengah siang ini adalah dari teman-teman guru penggerak untuk menyampaikan materi ilmu yang didapat oleh Bapak Ibu guru penggerak. Dan Bapak Ibu guru semuanya bisa juga mendaftarkan diri ikut menjadi guru penggerak untuk mengembangkan potensi diri menjadi lebih berkreatif lagi, lebih imajinatif lagi, dan lebih berkreasi sehingga menciptakan anak didik yang tidak ketinggalan zaman, menciptakan anak didik yang berpotensi maju pesat ke depan. Oke, Bapak Ibu. Jadi acara yang pertama adalah penyampaian materi oleh Bapak Ibu guru penggerak. Dan acara yang kedua ini nanti adalah pembinaan dinas oleh bapak-bapak pengawas, 3 bapak pengawas tadi, sehingga nanti waktunya bisa mundur tidak sesuai dengan undangan. Kalau di undangan kemarin saya tulis 12.30 selesai. Akan tetapi ya sebetulnya rencananya itu hari ini hanya penyampaian materi oleh guru penggerak. Kemudian minggu depan ada pembinaan dinas khusus oleh bapak-bapak pengawas. Akan tetapi kemudian bapak pengawas menghubungi saya, daripada nanti mengundang 2 kali, pertemuan 2 kali, mending 1 kali ini aja sekalian dengan pembinaan gitu. Jadi waktunya otomatis bertambah. Kalau hanya penyampaian materi oleh guru penggerak ini sebetulnya dari awal itu 4 orang ini ya, Pak Imam Gufron, Bu Krisna Ikayanti, Bu Malinda, Bu Umi Waroka. Akan tetapi kemarin Bapak pengawas menghendaki Bu Krisna itu dari Pusla 4 sebaiknya nanti menyampaikan materi di Pusla 4 saja, karena di sana juga ada pembinaan dinas. Sifatnya pembinaan dinas ini bukan hanya Pusla 1, Bapak Ibu. Pembinaan dinas dari Bapak pengawas itu diurut dari Pusla 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Semuanya nanti dapat pembinaan dinas oleh Bapak pengawas ya. Oleh karena itu yang tadinya Bu Ika maunya ke sini akhirnya disarankan oleh Bapak pengawas di Pusla 4 saja. Nanti kalau Bu Krisna Ikayanti hanya 1 butuh teman-teman tim guru penggerak bisa bekerja sama untuk membantu Bu Ika. Jadi teman-teman tim ini bisa menyampaikan materi bukan hanya di Pusla 1 saja, bisa sekecamatan ya, bisa sekecamatan Prigen. Misalnya di Pusla berapa kosong, tidak ada guru penggeraknya, ingin ada guru penggerak yang menyampaikan materi, di monggo nanti Pak ya, seperti itu. Bagaimana dengan teman-teman yang belum? Monggo silahkan mendaftarkan diri ya. Untuk yang angkatan pertama sudah lolos, alhamdulillah. Teman kita Bapak Fendi, tepuk tangan untuk Pak Fendi. Pak Fendi yang di Pusla 1 hanya Pak Fendi ya yang sudah lulus ya, yang lain di Pusla 3 gitu. Bu Indana sama Bu Cici ya. Alhamdulillah menyusul sebentar lagi teman-teman kita Pusla 1. Dan monggo panjenengan masih dibuka untuk lowongan pendaftaran, gitu Pak. Siapapun boleh mendaftarkan diri, ya, untuk mengembangkan diri. Ya, baiklah Bapak Ibu, karena waktunya nanti hanya dikasih waktu 1 orang hanya 30 menit, ya. Kalau sekarang sudah hampir jam 10, misalnya dimulai jam 10, kemudian ada 4 pemateri, masing-masing pemateri 30 menit, maka nanti selesai jam 12, ya.
Yang pertama Bu Ikayanti, Bu Krisna Ikayanti tidak jadi di sini, kemudian digantikan oleh Bapak Supriyadi yang kemarin ikut workshop masalah dupak. Jadi nanti Pak Supri juga menyampaikan masalah dupak. Makanya panjenengan kemarin sudah saya sarankan untuk membawa dupak, ya. Itu nanti yang berhak memberikan penjelasan adalah yang kemarin mengikuti workshop. Baiklah Bapak Ibu, supaya acara ini bisa berjalan lancar sesuai dengan waktu yang kita sediakan, saya tidak panjang lebar berbicara di sini, langsung saja kita mulai acara hari ini, yaitu paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara menumbuh kembangkan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan guru penggerak. Baiklah, acara pagi setengah siang hari ini kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, monggo saya berikan waktu kepada Bapak Imam Gufron. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Islam 1 beserta Dewan Guru Islam Jakarta Islam 1 Jakarta. Marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sebuah karunia kesehatan sehingga kita dapat berada di sini dengan cuaca mendung menjelang hujan. Insyaallah nanti tidak hujan, hujannya biasanya sore. Salam dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mohon maaf, kami di depan bukan berarti kami mampu atau di atas semuanya, tidak. Ini kami hanya menyampaikan materi dan sekaligus tugas. Dan ini juga menjadi tanggung jawab kami selaku guru penggerak di kecamatan. Tugas kami di guru penggerak salah satunya adalah untuk membahaskan materi-materi yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Untuk saat ini kami bersama bersama Bu Malinda dan Bu Iwarka akan menyampaikan modul 1.4, di mana modul 1.4 itu mengajak kita untuk berbudaya positif agar tidak menjadi budaya ketimuran kita tidak tertinggal, tidak kehilangan jati diri. Jadi budaya positif di modul 1.4. Di modul 1.4 ada 6 materi, yang mana 6 materi itu sebenarnya sudah Bapak Ibu laksanakan. Tetapi kembali lagi, karena saat ini baru ada modul ini yang depan, jadi Bapak Ibu tidak tahu namanya, maka kami akan spesifikasikan nama-namanya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu teman-teman kami menyampaikan, oh ini sudah pernah, ya memang itu sudah pernah, tapi namanya yang berbeda. Untuk yang pertama, pemateri pertama adalah dari Ibu Umi Warka yang akan menyampaikan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hubungan dan kemanusiaan orang dunia. Ini nanti berkaitan dengan hubungan dan penghargaan serta konsekuensi. Ini nanti ada beberapa perbedaan antara hubungan dan konsekuensi.
Baiklah, sambil menunggu proyektor, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Bisa 1 dan Kepala Sekolah, juga guru hebat teman-temanku semua, selamat pagi. Ini agak lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami guru bergerak. Salam gerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Baiklah, langsung saja. Untuk materi yang pertama adalah budaya positif. Mungkin teman-teman guru hebat semua sudah melaksanakan budaya positif di sekolah dengan versi masing-masing. Dan ini budaya positif. Sebelum kita ke budaya positif, kita ke pandangan Ki Hajar Dewantara dulu. Sebagai guru, kita menurut pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai padi ibaratkan anak dengan anak didik kita dalam melaksanakan pendidikan. Ibarat petani, kita sebagai guru menyebar benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman yang lainnya. Dan hal itu dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakat masing-masing, tidak bisa dipaksa oleh keinginan kita, orang tua, atau tujuan tertentu. Sebagai guru, diibaratkan petani ini, kita hanya merawat padi itu supaya tumbuh dengan baik. Kita hanya memberi, memupuk, menyiram, dan sesekali mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitarnya. Nah, kita harus mengupayakan terciptanya lingkungan yang berpihak pada murid dan mampu mendukung keberhasilan dalam pembelajaran yang ada di sekolah. Next. Nah, sekarang perubahan paradigma. Nah, kita menjadi guru harus terus berubah. Tidak boleh stagnan yang ada di tempat itu. Oh, saya merasa nyaman, saya tidak melaksanakan ini, tidak apa-apa. Saya tetap naik angkat, saya tetap ini. Nah, itu harus kita ubah dari diri kita sendiri. Nah, perubahan paradigma untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid kita mau berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal ini kaitan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru menghadapi murid. Perubahan paradigma diibaratkan dengan kegiatan alam tangan. Nah, mari kita semua buka tangan kita, bayangkan kita meletakkan sesuatu yang sangat berharga di atasnya. Lalu tempatkan tangan Anda. Nah, bolehkah Anda, jika teman Anda ini meminta membuka, apakah Anda karena yang ada di kepala Anda ini sangat berharga, apakah Anda membolehkannya membuka atau menggenggamnya sendiri untuk diri sendiri? Ada yang mau menjawab? Baiklah, langsung saja.
Nah, pertanyaannya muncul, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan? Jawabannya adalah tentu kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, dan kita sendiri yang kapan bisa membuka atau menutup kepala tangan kita. Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Menurut Dr. Wilhelm Glasser, dalam kontrol teori dinamakan choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini menurut beliau adalah ada ilusi guru mengontrol murid. Padahal sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid, apalagi murid saya. Murid yang luar biasa. Kalau kita mengontrol mereka akan memberontak. Nah, yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang ini masih banyak yang sering dilakukan oleh guru, membuat anak-anak merasa bersalah, merasa dapat menguatkan karakter. Tetapi itu adalah identitas gagal. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sekolah, siapa yang bertindak sebagai orang dewasa? Tentulah guru. Jadi, selanjutnya, nah, kita bisa merubah pandangan tentang dunia, tentang stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus responnya, kebutuhan kita sama, padahal teori kontrol kita kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi pada dasarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi pada dasarnya semua perilaku memiliki tujuan. Dan orang lain bisa mengontrol kita, padahal hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tetapi kita bisa dengan teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kita berpikir menang kalah. Padahal kita seharusnya berpikir menang. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Baiklah, makna kata disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan segala-segalanya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian harus ada di dalam suasana yang merdeka.
untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus mempunyai disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari kita sendiri. Sebagai pendidik, saya kira guru-guru hebat semua sudah tahu, yaitu bertujuan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan tercermin pada profil pelajar Pancasila. Kalau sudah melaksanakan IKM atau kurikulum belajar, pasti sudah tahu profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Apa yang melatar belakangi budaya positif? Nah, suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi suatu kebutuhan. Budaya positif juga membantu menggerakkan moral yang positif murid, sehingga karakter murid tidak hanya berbentuk dari akademik atau intelektual, tetapi juga dari lingkungan sekolah. Nah, dari paparan tadi, apakah makna budaya positif? Apa ada yang bisa membantu menjawab? Dan apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Baiklah, next. Nah, budaya positif di sekolah adalah perwujudan dari nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini contoh dari penerapan budaya positif. Misalnya kita mengajar anak-anak kita tidak mau di kelas, tapi mau di halaman. Sesuai dengan pembelajarannya, kita harus membuat lingkungan yang kondusif. Untuk materi selanjutnya adalah teori motivasi, hubungan dan penghargaan juga restitusi. Nah, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berlaku? Apakah sudah baik? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Nah, apakah kita melakukannya itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau orang lain? Bagaimana menurut Anda? Dan pernahkah Anda melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapat senyuman dari orang lain, atau dari dapat hadiah dari atasan kita, atau kita hanya kerja keras kalau ada teman atau atasan kita? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Pasti semua itu ada motivasinya masing-masing. Nah, Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline
menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya sering kita lakukan. Misalnya kita berkendara tidak pakai helm, pasti kita pakai helm aja biar tidak kena sanksi. Nah, itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan ini motivasi terendah yang ada di perilaku manusia. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita berperilaku hanya untuk mendapat imbalan atau mendapat penghargaan dari orang lain. Oh, saya menjadi guru yang terbaik agar saya ini menjadi guru yang berprestasi atau apapun itu, atau ingin mendapatkan penghargaan dari ibu kepala sekolah atau dari hadiah dari teman-teman yang lainnya. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Karena motivasi yang ketiga tadi muncul dari dalam diri sendiri. Kita juga harus melaksanakan atau menanamkan motivasi yang ketiga tadi sesuai dengan keyakinan kita, dengan nilai-nilai yang kita yakini, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam dari diri dan berdampak jangka panjang. Karena tidak karena dia atau karena pujian dari orang lain atau karena hukuman tadi, karena motivasi itu sudah tumbuh dari dalam diri sendiri. Mereka akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Nah, sebagai guru, kita tanyakan pada diri kita sendiri. Saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang Anda rasakan? Dan apakah Anda ingin pujian atau tidak ingin ditegur atasan? Oh, saya tidak ditegur, dia tidak ditegur atasan, saya datang tepat waktu atau mendapat pujian dari atasan. Nah, itu motivasi yang kita tumbuhkan dari eksternal. Dan Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri, dan sebagai teladan murid-murid Anda karena Anda percaya. Dan tindakan sebagai guru akan dicontoh murid-murid Anda menghargai dari diri sendiri. Itu tadi adalah motivasi intrinsik yang perlu kita tumbuhkan dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini adalah contoh perilaku intrinsik. Ini sangat sederhana sekali murid saya ini. Walaupun mereka ada guru, ada teman, mereka selalu datang tepat waktu. Bahkan pintu belum dibuka mereka sudah ke sekolah. Dan melihat lingkungan sekolah kotor langsung disapu tanpa disuruh. Dan setiap hari mereka lakukan. Setiap datang dan mau pulang, dapat hadiah dari guru atau tidak, mereka tetap melakukan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah, dari pihak guru saja yang memberikan dan murid hanya menerima tanpa melalui suatu kesepakatan. Dan hukuman ini diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis, dan anak-anak
disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, kalau konsekuensi dirinya adalah sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Yang kedua, dibuat oleh guru dan murid. Mereka mengetahui konsekuensinya bila ada pelanggaran. Yang ketiga, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi diberikan berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Peraturan dan konsekuensi mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid, jadi sudah disepakati sebelumnya tadi. Dan jika guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, di sini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Nah, dikutip dari Ambikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka akan memilih untuk melakukannya. Nah, menurut Alfikon, mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Dan secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, ini kita diperkenalkan restitusi. Nanti ini dilanjutkan di yang terakhir. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Jackson Gosen 1996 juga mengungkapkan restitusi adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Dan yang ketiga, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai tadi. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita saling belajar, saling berbagi praktik baik, dan saling berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berdaya, dan bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan materi dari teman-teman, yaitu menyampaikan tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Keyakinan kelas menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, pernahkah terlintas di benak kita mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pernah tidak kira-kira terlintas di benak Bapak Ibu Guru? Pertanyaan ini itu sama halnya dengan pertanyaan pemantik yang ini satu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Kira-kira apa jawaban Ibu? Kenapa kita harus memakai helm ketika di jalan raya? Biar tidak panas. Biar Ya, tidak hilang. boleh. Ada lagi kira-kira jawaban dari Bapak Ibu Guru yang lain? Karena kita punya cara pandang berbeda, jawaban itu bisa berbeda-beda. Apa kira-kira? Fashion. Mematuhi peraturan. Kalau untuk kita sendiri, kenapa ya memakai helm di jalan raya? Latihan. Untuk keselamatan. Oke, jawaban Bapak Ibu saya simpan dulu ya. Untuk yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang memakai masker dan cuci tangan setiap saat, terutama pada saat corona kemarin? Untuk apa kira-kira Bapak Ibu? Menjaga kebersihan. Apalagi Bapak Ibu, untuk apa? Kenapa? Masih kotor. Ya, oke. Yang pertama tadi untuk keselamatan. Yang kedua kalau untuk diri kita jelasnya untuk kesehatan. Keselamatan, kesehatan itu adalah salah satu dari nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau kita kembali lagi ke pertanyaan yang atas, mengapa kita membuat keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena kita ingin menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa kita. Jadi mereka tidak hanya menaati suatu peraturan, tapi anak-anak juga mengetahui dampak jika tidak menaati keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Maksudnya di sini kita memberi kesempatan kepada kalau peraturan kelas kepada murid-murid. Kira-kira kita mau membuat kesepakatan kelas apa? Idenya anak-anak, murid-murid tadi kita tulis semua, kita tampung semua. Jangan ada yang ditolak atau disalahkan. Semuanya kita tampung, kita tulis, kita kumpulkan. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah atau di papan tulis atau di kertas besar. Seperti tadi, anak-anak memberi pendapat. Kalau misalkan kita di kelas pakai papan tulis, kita tulis di papan tulis, atau kita bisa kasihkan kertas post-it untuk ditempelkan, biar anak-anak sendiri menentukan kira-kira keyakinan apa yang akan mereka jalankan di kelas itu. Yang ketiga,
Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Setelah selesai semua, kemudian dari anak-anak memberikan pendapat tadi, curahan pendapat tadi, kita kumpulkan, kita tanyakan lagi kepada anak-anak. Kira-kira pendapat, misalkan si A ini kita jadikan keyakinan kelas atau tidak? Kita pilih-pilih di situ. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Tadi kita pilih bersama-sama mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Setelah terpilih semua, baru yang kelima, menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Jadi kalau keyakinan kelas itu yang bertanda tangan di situ tidak hanya guru, tetapi juga murid-murid, karena yang membuat kesepakatan kelas tadi juga murid-murid. Mungkin selama ini kita tidak seperti itu, terutama saya sendiri. Saya dulu juga tidak seperti itu. Yang keenam yaitu keyakinan sekolah atau kelas yang sudah disepakati tadi bisa ditempelkan di dinding kelas yang bisa mudah dibaca oleh semua warga kelas. Materi berikutnya yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhannya bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ini semuanya pasti membutuhkan ini. Kita perlu makan dan minum dan juga tempat berlindung untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, atau kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini bisa kita contohkan ya ketika berteman. Nah, itu salah satu contoh yang mudah. Tidak mungkin kita tidak membutuhkan orang lain, tidak mungkin kita tidak punya teman. Jadi itu adalah contoh bentuk dari hubungan kasih sayang. Yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Di sini contohnya yaitu misalkan anak-anak mengikuti lomba dan menjadi juara. Nah, disitulah anak-anak ingin biasanya diumumkan juara 1, juara 2. Nah, berarti kita sudah mengakui dia mampu. Pengakuan seperti itu yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini saya contohkan ketika di kelas saya mengadakan literasi digital. Anak-anak membaca bacaan melalui laptop, tapi setiap anak bisa memilih bacaan yang mereka sukai. Jadi tidak harus ketika literasi setiap anak sama bacaannya. Mereka bebas memilih bacaan apa yang mereka inginkan. Di situ sudah ada nanti bermacam-macam judul bacaan yang bisa dipilih. Yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk merasa mencari kesenangan, bermain dan ketawa. Di sini saya contohkan ketika jam istirahat. Terkadang anak-anak bermain di dalam kelas. Nah, ketika bermain kadang anak-anak itu mengajak, ayo bu, itu bermain. Nah, di situ saya berusaha untuk memfasilitasi anak-anak. Jadi saya juga ikut bermain bersama anak-anak ketika jam pelajaran istirahat. Nah, saya menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di
dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif. Dunia berkualitas. Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Hanya ada terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Di sini sebuah hal-hal yang berhubungan dengan kita, yang berdampak positif pada diri kita. Ini biasanya dinamakan dunia berkualitas. Dunia kita bisa dikatakan, kalau anak-anak bilang, dunia ayam, yang baik-baik saja, bukan yang jelek yang diingat, seperti itu. Di sini ada beberapa contoh kalimat. Ada 4. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan bu guru, seru. Kalimat pertama ini termasuk kebutuhan apa, Bapak Ibu? Monggo, silakan. Bisa berpendapat. Ini termasuk kebutuhan apa dari 5 kebutuhan tadi? Apa? Monggo berpendapat. Termasuk kebutuhan apa? Aku senang main kejar-kejaran dengan guru. Ayo monggo Bapak Ibu, termasuk dalam kebutuhan apa? Kebutuhan gerak. Kebutuhan gerak. Ada tadi 5 yang saya sebutkan, ada kebutuhan gerak. Kebutuhan apa? Kebutuhan mendapatkan kesenangan. Ya, saya simpan dulu jawabannya Pak Edi. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini termasuk kebutuhan apa? Dari 5 tadi. Kasih sayang. Ya, saya simpan dulu jawabannya. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa buat ibu guru kejar aku. Termasuk kebutuhan apa? Apa Wakti? Pujian. Tadi ada ya kebutuhan pujian. Buat sendiri. Pamer. Oke, disimpan saja kata Islam. Jawabannya semuanya disimpan, masuk peti semua. Untuk yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebutuhan apa ini? Motivasi. Kebutuhan motivasi. Oke. Semua jawaban sudah masuk peti. Sekarang kita buka bareng-bareng petinya jawabannya. Nah, ini yang pertama tadi. Aku senang main kejar-kejaran dengan bu guru, seru. Itu suatu kebutuhan kesenangan. Merasa senang bermain dengan bapak ibu guru. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, ini adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Merasa disayang bapak ibu guru. Ikut bermain dengan anak-anak. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa buat ibu guru kejar aku. Ini kebutuhan penguasaan. Dia merasa berkuasa, dia merasa hebat, bisa lari dan bu gurunya mengejar-ngejar, tidak bisa. Jadi dia merasa hebat, jadi merasa berkuasa. Yang kelima, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, ini kebutuhan kebebasan. Dia ingin belajar mewarnai tidak hanya di dalam kelas, tapi juga ingin di halaman, atau bisa juga di depan kelas, atau bisa di perpustakaan. Dia ingin kebebasan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Pak Ipan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dengan ibu, sekarang dengan bapak. Jadi biar tidak bosan, biar mata ini merefresh. Tadi melihat ibu, sekarang melihat bapak. Kalau ibu tadi, Ibu Malinda. Kalau ibu tadi, Bu Umi Warokah dari SDLB, beliau biasa menangani siswa yang luar biasa. Dan oke. Kalau tadi Bu Warokah menangani siswa-siswa yang luar biasa, artinya di atas biasa. Bu Wulandari, Bu Malinda Wulandari dari BP2, beliau siap-siap menuju ke sekolah penggerak, karena guru penggeraknya sudah ada 2. Dengan saya, Imam Gufron Stiono dari Lembaga 1 ini mulai merangkak, ya, mulai belajar merangkak. Berikutnya, setelah dari 4 materi ini, perubahan paradigma dari kontrol, disiplin dan motivasi manusia, keyakinan kelas hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, maka saya ada di 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebenarnya 5 posisi kontrol ini sudah diulas pada 5 kebutuhan dasar manusia. Berikut juga segitiga restitusi sudah ada pembahasan di Ibu Umi Warokah tentang motivasi, disiplin, motivasi siswa serta perubahan paradigma. Semua ada di situ. Cuman di sini saya itu menekankan kembali. Jadi lebih cenderung ke praktek. Bapak Ibu semua tidak akan mendengarkan saya yang banyak bicara, enggak. Tapi Bapak Ibu semua akan lebih banyak melihat video. Lebih banyak melihat video. Saya ulang, makna disiplin Gajah Dewantara adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Hubungan disiplin ini bersifat dengan self-disiplin, disiplin diri sendiri, yaitu yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi sama saja sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah menguasai mendisiplinkan diri. Itulah sebabnya di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah atas, itu ada yang namanya tata tertib. Fungsinya adalah untuk mendisiplinkan, baik mendisiplinkan diri, juga mendisiplinkan siswa. Baik. Di dalam mendisiplinkan diri tadi ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Menurut Daniel Bosen pada tahun 2004 itu ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua ataupun atasan melakukan kontrol. Kita di sini ada 5, ada pendukung, pembuat orang bersalah, teman, monitor dan manajer. Kita nanti berada di posisi yang mana? Apakah ke 5-5-nya ini sesuai? Kita lihat situasi dan kondisinya. Seorang pendukung bisa menggunakan hukuman fisik, baik fisik maupun verbal, ya, fisik maupun verbal. Semua dari 5 posisi kontrol tadi ada sisi positif dan sisi negatif. Saya sampaikan sisi negatifnya dulu. Sisi negatif di sini saat menjadi seorang pendukung. Sisi negatif, siswa ini akan menjadi kebal hukum. Salah satunya itu, misal gini, saat membuat kesalahan, kita selalu memberikan dia hukuman. Maka kalau siswa yang biasa terhukum, maka dia akan kembali. Nanti Pak, hukumannya ini, nanti juga seperti ini. Itu kalau siswa yang biasa terhukum. Siswa pandangan terhadap guru pun akan berbeda dengan penghukum. Siswa akan takut dengan sosok guru penghukum. Dia tidak, dalam artian gini, seorang guru
kan yang dinilai performanya, kemampuannya. Tapi kalau kita menjadi seorang penghukum, siswa akan melihat kita sebagai sosok yang tegar. Ingat, adalah pendidik. Pendidik ini berfungsi adalah dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Itu fungsi kita. Kita bukan polisi, kita bukan hakim. Jadi kita pendidik fungsinya adalah merubah dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Itu fungsi pendidik. Nah, itu. Penghukum, selain siswa menjadi kepala hukum, artinya tidak takut untuk dihukum, siswa akan memendam rasa yang dalam. Itu yang lebih parah. Di saat kita menghukum siswa lulus, yang ada di benak siswa adalah aku tahu dia itu. Aku tahu dia itu. Saya pernah di SD Bangjo 1 pertama kali di sana, saya mendorong siswa saya kelas 6 sampai guru di belakang sini karena terkena papan tulis. Waktu itu kesalahannya sepele. Kelas saya dekat dengan musola, kelas 6 dekat dengan musola, saya sholat. Akhirnya saya mendengar siswa saya itu bermain rame. Akhirnya saya dorong gosok di belakangnya. Yang terjadi apa? Orang tuanya tidak terima. Wajar kalau orang tuanya tidak terima. Namanya anak di sekolah aja pintar malah digosok-gosok. Orang tuanya tidak terima, akhirnya dia datang ke ibu bapak. Sampai sekarang siswa kalau ketemu saya, Pak, aku jadi gosok mana ya Pak? Nah, itulah melekatnya siswa terhadap guru yang seperti itu. Ini dari pembuku. Kita lihat seperti apa pembuku. Nah, ini posisi penghukum ya. Nanti minta ada apa beda antara lima itu. Terlambat, ini penghukum. Sebenarnya ada berapa? Jam 7, sekarang ada berapa? Jam 7, 5 menit jam itu. Nah, ini penghukum. Pertamanya seperti ini penghukum. Penghukum potongannya seperti itu tadi. Dia tidak mendengar alasan, tidak mau tahu. Sudah, tata tertibnya jam 7 sudah masuk jam 7. Padahal guru yang bukan orang. Itu sosok penghukum. Tapi apa yang terjadi di siswa? Dia tidak akan takut, dia akan merasa alam. Nanti juga membersihkan tempat sampah. Itu penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak jangan melakukan. Kalau ibu-ibu bahasanya lebih halus dari penghukum. Apakah sama? Pada dasarnya sama, tapi lebih mengena ke hati. Efek negatifnya adalah siswa akan merasa bersalah terus dan siswa akan merasa terpukul. Siswa akan merasa terbatasi dengan apa? Rasa bersalah. Siswa akan merasa terbatasi dengan rasa bersalah. Siswa tidak akan mampu melangkah. Siswa tidak akan berani memberikan ide. Karena apa? Rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Kelebihannya apa? Positifnya apa dari membuat rasa bersalah? Kelebihannya siswa akan mencoba memperbaiki diri walaupun tidak sepenuhnya. Nih, siswa merasa bersalah di situ. Contohnya bagaimana kata-kata pematiknya? Nah, ini pembuat bersalah. Ini posisi pembuat rasa bersalah. Nah, ini membuat rasa bersalah. Seakan-akan semua kegiatan terlambat karena dia. Seakan-akan
semua kejadian itu gagal, kegiatan itu gagal karena dia, maka yang kena adalah perasaannya yang kena. Nah, dia tidak akan bisa berkembang kalau seperti itu. Dia akan takut salah, mau melangkah salah, mau sebenarnya bisa, tapi karena dia sudah merasa bersalah dulu, sudah biasa disalahkan, maka dia takut untuk membuat ide atau membuat kegiatan yang lain. Itu teman, ini yang sering kita lakukan. Seakan-akan menjadi teman itu membuat siswa kita nyaman. Iya, dalam beberapa situasi memang seperti itu. Jadi teman. Tapi efeknya di saat siswa itu merasa gurunya menjadi teman, maka dia akan kacau lagi saat dia berpindah guru, karena dia merasa tidak ada backing. Misal seperti saya tadi siswa saya bernama Sela, saya anggap sebagai teman, dia terbuka dengan saya. Kalau teman kan terbuka dengan saya. Di saat dia naik ke SMP, gurunya berbeda, dia akan mencari lagi. Karena apa? Dia hanya mempunyai teman, bukan memiliki seorang guru yang tugasnya adalah mendidik. Jadi dia akan memilih-milih lagi, mana guru mana yang dapat jadikan teman, guru mana yang tidak dapat. Kalau tidak mendapatkan guru yang diharapkan, dia akan lebih parah lagi dalam kenakalannya. Itu kelebihan sisi negatif dan sisi positifnya. Sisi positifnya dia akan terbuka dengan kita siswanya. Sisi negatifnya siswanya akan ketergantungan dengan kita. Itu. Contohnya seperti apa? Kayak ada. Kembali lagi bintang tamunya adalah Sarah. Nah, ini kasihan anaknya sebenarnya. Kasihan. Nah, ini posisi teman. Kami sudah jadi saya lagi sekarang itu dalam lagi ya. Terus Nah, ini posisi teman. Siswa akan merasa nyaman, iya memang. Siswa akan merasa nyaman, tetapi dia akan berubah lagi, dia akan kembali ke sifat dasarnya lagi di saat dia mendapatkan guru yang tidak sesuai dengan yang diharapkan tadi. Monitor pemantau. Monitor ini berarti mengawasi, memantau. Jadi guru tipe ini tugasnya hanya memantau semua kesalahan yang dipantau, hanya kesalahan saja yang dipantau. Jadi apapun kebaikan itu terlewatkan kalau dia berbuat salah. Ini pemantau, posisi memantau. Dia mantau terus. Masalahnya apa? Kamu sudah 2 kali loh. Kamu sudah 3 kali loh. Kamu sudah berjanji ini loh. Kamu sudah berjanji itu loh. Begitu. Dan seperti apa pemantau ini? Ini pemantau, posisi pemantau, siswa yang saya pantau. Dan ini pemantaunya. Ini pemantaunya. dan berapa? Sekarang sudah 1.15 ini. Kamu tahu konsekuensinya apa? Kalau kamu sudah tahu, kamu keluar kelas dulu. Nanti kalau selesai istirahat, kamu masuk melanjutkan atau mengerjakan pengembangan dan pengembangan lagi. Ya, belajar juga. Nah, ini pemantau. Dia tetap mendukung, tapi tidak memberikan solusi. Dia tetap mendukung dengan pantauannya tadi. Kesalahan tadi mendukung, dibolak-balik, diputar terus. Itu pemantau. Berikutnya manajer. Manajer ini adalah posisi di mana kita menjadi seorang aktor yang bijaksana.
Kami lagi seorang pendidik, seorang guru adalah seorang pendidik, bukan seorang polisi ataupun hakim. Seorang guru itu adalah memfasilitasi. Seorang guru itu adalah mendidik. Jadi di posisi manajer ini, seorang guru berperan sebagai aktor yang bijaksana. Posisi ini beda dengan posisi pemantau tadi. Kalau pemantau dia mengulang-ulang kesalahan, menunjukkan kesalahannya. Tapi kalau posisi manajer adalah dengan memberikan solusi, tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan solusi. Itu bedanya. Bagaimana? Seperti ini. Ini posisi manajer. Kita sama-sama belajar manajer. Apakah besok kamu bisa lebih bapak? Ya, itu tadi bedanya pemantau dengan manajer. Kalau pemantau dia selalu memberikan data ke sana, tapi kalau manajer dia memberikan solusi, dia mengajak siswa. Terus bagaimana kamu mengatasi masalah ini? Saya berangkat lebih pagi Pak, saya bangun lebih awal. Itu merupakan solusi. Dan solusi itu tidak disampaikan oleh pendidik. Solusi itu tidak disampaikan oleh gurunya. Tapi solusi itu disampaikan oleh si pembuat kesalahan. Bagaimana caranya? Saya yakin Bapak Ibu semua itu punya cara. Bapak Ibu semua sudah pernah melakukan itu semua. Tetapi karena ini muncul pada tahun di guru penggerak, maka guru penggerak tahu nama-nama posisi seperti itu. Berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bosen tahun 2004. Restitusi juga adalah sebuah proses kolaboratif guru dengan siswa untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah. Dan tadi kalau menyampaikan awal saya tidak akan banyak bicara, tapi akan banyak kaji. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ingat, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Karena apa? Karena siswa itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Zamannya siswa sekarang beda dengan zaman siswa zaman kita saat jadi siswa. Zamannya siswa sekarang berbeda, yang berbeda tahun akan datang dengan zaman kita. Jadi jangan dipaksakan. Restitusi menuntut diri untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi nanti dalam restitusi itu ada kata-kata pemantik untuk kebutuhan apa. Kamu tuh butuhnya apa sih melakukan itu. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya. Ini segitiga restitusi. Dua ini adalah kata-kata pemantik. Contoh kata-kata pemantik menstabilkan identitas. Artinya dia harus tahu dulu saya ini siapa, harus bagaimana dan seperti apa. Validasi tindakan yang salah. Caranya dengan kata-kata pemantik, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Berikutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Keyakinan kelas dengan tata tertib beda. Kalau tata tertib itu berhubungan dengan seluruh sekolah atau berdasar hukum. Tapi kalau keyakinan kelas sesuai kesepakatan anak-anak siswa, anak-anak sendiri. Dan kelas 4, kelas 5, kelas 6 berbeda keyakinan kelasnya. Misal
siswa tidak boleh rame dalam kelas. Mungkin di kelas 4 bahasanya beda, sama-sama tidak boleh rame, tetapi siswa harus tetap fokus di dalam kelas. Itu bahasanya beda, tapi kan intinya sama-sama tidak boleh rame. Seperti itu keyakinan kelasnya sama. Kamu ingin menjadi seperti menjadi orang yang seperti apa? Ini juga kata-kata pengantin. Dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, merayakan keyakinan, apakah boleh? Cara mengerjakannya dibolak-balik boleh, tergantung situasinya seperti apa. Nah, ini saya punya video lagi. Video saya ini saya gunakan aktor yang istimewa. Si beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan cewek. Mungkin Bapak dua cewek, Pak. Iya, cewek. Ini aktornya istimewa. Nah, ini aktor istimewa. Tahu kamu kan suruh ini? Tahu. Kenapa? Kami Terakhir. Ini apa? Setiap orang itu punya masalah. Setiap orang juga pernah melakukan salah. Gak hanya sampean, ya. Gak hanya sampean. Cuma sekarang kalau sampean masalahnya salah sampean saat ini adalah mengganggu teman yang sedang menyelesaikan soal. Kalau itu temanmu belum selesai, ya itu masalah kamu. Kira-kira sampean itu tahu nggak? Sadar melakukan teman itu sadar. Tahu aku kan ya? Apa aku? Yang itu anak itu. Terus kamu dulu itu sama teman itu terus nangis sama kelas apakah ada yang lain? Oh, nggak ada. Sini ada nggak cara lain yang lebih efektif untuk mencari kesehatan sampean selain ini? Enggak. Kenapa nggak mencari kan? Itu juga berarti karena saya belum nyata, karena bisa kan? Bisa. Contoh benar kan apa? Contoh. Ini oh, lain kali misalnya di dalam selesai solusinya adalah supaya itu menjadi terus kamu fasilitas keahlian tidak mengerti atau pengalaman tidak mengerti dan itu bersama dengan menjadi orang yang seperti apa. Dari olahraga itu biasa ini menjadi orang yang mengerti atau yang misalnya dialihkan ke
dengan menambah di besok di minggu. Kalau terima kasih untuk jawabannya lagi. Semoga Nah, itu tadi ternyata dia itu hanya senang saja dengan menunggu temannya, dia merasa senang. Maka saya kan balik, apalagi selain membantu teman supaya kamu mengganggu, yaitu solusinya. Ya, itulah manfaat dari tiga dan si apakah itu jaminan siswa tidak akan nakal lagi? Tetap nakal, cuma kita mempunyai bahasa. Kita adalah seorang pendidik itu tidak ada habisnya untuk mendidik. Pendidik itu mengubah hal yang tidak baik menjadi lebih baik. Tetap kalau dengan menggunakan strategi apapun yang namanya siswa itu tetap makanya bentuk orang tua di sekolah adalah kita sebagai seorang pendidik. Jangan sampai siswa itu di sekolah juga banyak marah dari orang tuanya, masuk di sekolah juga dimarahi sama gurunya. Dan disalahkan kalau siswa itu keluar sekolah menjadi sangat iya. Dan karena apa? Didikan yang dia terima adalah didikan kekerasan, bukan kasih sayang. Padahal seorang pendidik untuk mengubah karakter siswa itu dibutuhkan kasih sayang. Ya, itu dari saya. Kita masuk ke tanya jawab. Yang mau ditanyakan, monggo. Saya harapkan ada yang tanya. Monggo. Ibu mungkin sini. Ya. Maksudnya gini apa? Betul. Oh betul. Yang lain monggo silakan. Padahal tadi tidak semuanya saya keluarkan loh, ada yang tanya. Karena ini baiknya enggak. Monggo, yang mau bertanya monggo. Dari tadi kasih fungsi sudah saya sampaikan, sudah nonton video. Yang mau bertanya monggo. Ini sesi terakhir saya, ini terakhir dari kolaborasi saya, dari guru-guru yang datang, guru saya. Sudah ada yang ditanyakan? Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesepakatan kelas itu kan ada yang disebut suatu nilai. Oke, itu tadi belum diterangkan tentang nilai-nilai apa yang ada di dalam kesepakatan kelas. Baik, itu tadi salah satu yang tidak saya keluarkan. Ya, kesepakatan kelas pasti mengandung nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai apa yang ada di kesepakatan kelas? Ini materinya bulan. Nanti kalau bulan saya bantu. Ya, untuk kesepakatan kelas itu nilai-nilai apa yang dimasukkan atau yang ditanamkan, kita tetap mengacu pada kebudayaan positif, yaitu nilai-nilai kebajikan. Jadi di kesepakatan kelas diharapkan anak-anak atau murid-murid membuat kesepakatan kelas sendiri yang disetujui anak-anak juga, dan di situ setiap poin-poinnya mempunyai nilai-nilai kebajikan. Yang positifnya untuk membuat atau
memperkembangkan anak didik menjadi lebih baik dari nilai-nilai kebajikan yang ada di setiap poin-poin kesepakatan kelas. Seperti itu Pak Benny, kalau tidak salah. Bisa dibantu Pak Imam, monggo. Intinya seperti itu, Bapak. Nilai-nilai kebajikan dan budaya positif. Keyakinan kelas diciptakan itu adalah untuk mengkondisifkan suasana kelas agar siswa nyaman dalam belajar, agar siswa senang dalam pembelajaran. Di situ, tentunya di situ. Oke, terima kasih Pak Ferry. Berikutnya ada lagi, monggo yang ditanyakan. Ya, di kurikulum Merdeka itu tidak ada kata salah. Yang ada adalah kurang tepat. Tidak ada kata salah, yang ada kurang tepat. Jadi monggo kalau mau bertanya silakan dalam konteks budaya positif. Monggo. Pak Pri mungkin tanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf jika pertanyaan nantinya kurang sesuai kita, karena saya dulu paling belakang ngawasi Pak Faisal. Yang saya tanyakan tentang metode hubungan tadi, yang setahu saya juga bahkan di agama kita itu hubungan itu boleh Pak. Ya. Sedangkan untuk kurikulum yang sekarang itu kalau ada misalnya hubungan yang verbal Pak ya, kalau non verbal itu sulit untuk dihukum Pak. Maksudnya sulit bilangan hukum Pak. Ya, kalau verbal itu kan udah. Apakah memang seperti itu Pak? Maksudnya saya lebih setuju ada hukuman. Lebih setuju ada hukuman dengan catatan, pokoknya dengan catatan Pak. Misalnya anak itu terlalu lah, bukan kumpulan loh Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hukuman. Ya tadi awal dari 5 posisi kontrol tadi awal sudah saya sampaikan bahwa 5 posisi kontrol ini adalah kondisional, pendukung, teman, pembuatan bersalah, pemantau, dan manajemen. Apakah boleh Pak? Boleh. Tapi lebih tepatnya jangan menggunakan kata hukuman. Kata kita seorang sendiri. Gunakanlah konsekuensi. Kata-kata konsekuensi. Yang namanya hukuman dari Islam tadi, Pak Pri tadi sudah menyampaikan dari agama dari Islam. Nabi Muhammad itu sudah mencontohkan anak yang tidak mau sholat di saat umur dia sudah 7 tahun, pukul dia. Boleh. Tapi kan ada konsekuensinya. Memang seorang anak itu akan lebih lebih merasa takut pasti hal-hal yang wajib, apalagi hal-hal yang disiplin. Itu anak-anak akan lebih terpacu semangatnya, terpacu adrenalinnya kalau ada hukuman. Tapi bukan menggunakan kata hukuman. Kita mendidik kita dengan cara memberikan konsekuensi. Apabila kamu salah, lakukan dengan menebusnya. Contoh, bahkan siswa jalan, dia menyenggol botol minum tumpah di Indonesia. Kalau kita menggunakan hukuman, itu tidak akan mempengaruhi sifat mereka. Hukumannya bagaimana? Hukuman itu adalah tidak mengacu pada kesalahan. Misal, setelah menyenggol botol temannya tumpah, dia dihukum untuk mengerjakan matematika 10 soal dengan sulit-sulit.
ini tidak akan merubah karakter mereka. Pakailah konsekuensi. Di saat dia sudah menyenggol dan tumpah kotor, suruh dia membersihkan. Itu akan ada 2 poin yang dia terima, tanggung jawab, dan dia tidak akan mengulangi lagi dengan kebodohan. Tetapi kalau kita menghukum dengan jauh dari ranah itu, anak-anak tidak akan merasa itu tidak kesalahan. Tapi dari tadi yang bukan mereka tadi, nanti saya hukum seperti ini, nanti saya hukum seperti ini. Tapi dengan konsekuensi seperti itu, ya. Boleh menghukum, boleh Pak, boleh menghukum. Karena anak-anak sekarang kalau tidak seperti itu, kalau terlalu lembek, mohon maaf, saya dulu masih kecil masuk kantor aja takut. Setelah sekarang siswa kantor malah gaji kita seperti itu. Boleh menghukum, tapi dengan kata menghukum, konsekuensi. Dengan kata tadi boleh. Dengan tadi saya awal sudah sampaikan, ini adalah kondisional. Tetapi di tingkat manajer inilah posisi pendidik yang ideal. Ya, jadi dari 5 tadi ada 1 posisi pendidik yang ideal. Di mana? Posisi manajer. Seperti itu. Karena manajer fungsinya adalah mengulas lagi kesalahannya, kebutuhan melakukan kesalahan itu, menyelesaikan sendiri masalahnya, dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Apakah janji itu bisa dipegang? Anak jangan berharap. Tapi kita sebagai pendidik, kita tetap mendidik anak dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Demikian. Jadi sudah ada 2 pertanyaan. Saya mohon maaf dengan teman-teman. Ini wadah. Monggo. Terima kasih Pak. Jadi kita nggak boleh menyatakan bahwa sesuatu itu salah, tapi kurang tepat. Saya pun di sini, saya bukannya tidak tahu, tapi bukan yakin. Ada 2 tadi ketika Bu Umi yang menyatakan bahwa kita tidak bisa menyatakan semua sebagai tanaman padi. Macam-macam bisa jadi palawija, ada pun yang bisa jadi rumput. Nah, bagaimana jika tanaman ini bukan berupa padi, bukan tanaman buah, bukan tanaman yang kita budidayakan, tapi ternyata dia rumput. Nah, otomatis rumput ini kan mengganggu. Nah, di sini dalam hal hukuman dan sebagainya, memang kalau bisa kita jangan mengukur walaupun itu untuk sesuatu kebaikan. Karena apapun kita secara pengalaman dari teman-teman, kita ada yang tahu begitu kita menghukum mendisiplinkan seseorang, maka kita sebagai tenaga pendidik ini yang kena imbasnya. Kita semua tahu apa yang terjadi. Nah, apakah sebagai rasa, katakan kita hanya kalau dia merasa bersalah, kalau dia salah, dia bukan merasa bersalah, kalau dia salah menurut kami, kemudian kami nasihati sekali 2 kali, tapi kita tidak berani melakukan fisik dan sebagainya. Dan ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Terus sebagai seorang pendidik, otomatis kita mengajarkan kepada mereka untuk sesuatu yang bertanggung jawab terhadap kesalahannya dan sebagainya. Nah, seandainya ini yang terjadi, saya si anak ini lama sama Pak Ibu Dewan Guru, dan kita memberikan sanksi berupa memanggil orang tuanya, dan orang tuanya pun memahami bahwa anak ini melakukan kesalahan, dan wali murid sudah berjanji akan menasihati. Tapi begitu masuk ke sekolah lagi, kalau wali murid itu melakukan tugasnya sebagai seorang tua untuk mendidik atau tidak, tapi ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Nah, yang harus kami Bapak Ibu Guru lakukan. Yang kedua, seandainya bukti bahwa anak ini ya melakukan perubahan, terus kita membiarkan, wis aja ini modelmu kayak ngono,
arep-arepmu, apakah itu bukti bahwa itu sebagai rasa kasih sayang atau rasa putus asa? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ini saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau jawabannya yang seluruhnya monggo ke SLB karena perkembangannya itu alhamdulillah kita tidak pernah putus asa walaupun anak ini ada perkembangan atau tidak, tapi kita sebagai pendidik tetap yakin bahwa anak ini akan berubah dan kita tidak pernah putus asa. Nah, dari pembahasan Ki Hajar Dewantara tadi, misalnya anak ini kita ibarat petani. Nah, kalau padi nggak mungkin kan kita menanam padi kita harapkan tumbuh jagung, kan mustahil. Nah, itu tidak kita tidak memaksakan. Loh, keinginan kita kadang itu orang tua yang mempunyai ekspektasi yang lebih tinggi. Dan itu yang mengganggu perkembangan anak tersebut karena anak ini semua anak mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Walaupun anak saya ya kan kita menabur benih, apapun benihnya wajib kita rawat. Nah itu apalagi benih-benih di SLB. Nah benih-benihnya itu ya ibaratnya benih-benih kalau kasarannya karen-karen. Nah, tapi kan masih mempunyai kelebihan. Nah, seperti anak saya tadi, saya saja kurang yakin bisa melakukan hal tersebut, menjaga kebersihan. Kadang malas membuang sampah, saya saku. Nah, itu contoh hal kecil. Nah, kalau di SLB sangat berharga sekali. Nah, kalau secara di SLB bisa, kalau di normal pasti lebih bisa. Nah, kalau anak-anak ini kita perlakukan dengan baik dan dengan kita mengajar dengan ikhlas, insya Allah anak-anak ini akan mengerti. Dan kembali lagi ke anak-anak yang tadi ya, anak-anak yang angel digandani. Nah, itu memang kan ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik atau faktor eksternal dan internal. Nah, kita harus mencari tahu dulu atau apa yang akan kita lakukan anak ini. Misalnya kalau saya berhubungan dengan psikologi, psikiater atau apa, kan ini mungkin di luar normal atau mempunyai apa. Kita lihat dulu apa yang menyebabkan tingkah laku mereka, baru kita asesmen. Setelah asesmen awal, asesmen tengah, terus apa yang kita lakukan, baru ini sudah semua saya lakukan, anak ini kok begini. Nah, kita cari solusi bersama-sama seperti itu kalau di lembaga saya. Mungkin teman saya yang akan menambahkan, monggo. Ya, baik. Gini, kembali lagi kita sebagai pendidik, namanya anak itu mau dihukum berapapun, dihukum apapun, dia akan tetap kembali. Namanya anak, kan ada kodrat alam sama kodrat zaman. Mau dihukum bagaimanapun, tetap kembali. Anak itu akan sadar di saat itu umur 17 tahun. Di saat anak menyentuh 17 tahun, anak itu akan berpikir, karena ada 3 fase anak. Ada fase anak, ada fase remaja, ada fase dewasa. Kalau anak, selama anak itu nakalnya hanya nakal anak-anak, mengganggu teman, seperti yang saya bilang tadi, itu wajar, normal. Tetapi yang jadi masalah, kalau anak itu sudah masuk ke ranah kriminal, itu yang masalah. Itu masalahnya di situ. Apakah hukum boleh? Tapi lebih tepatnya gunakan kata konsekuensi. Artinya siswa itu melakukan kesalahannya apa, konsekuensinya juga apa, jangan melenceng gitu loh. Misalkan kalau dia rame di kelas, bapak ibu suruh keluar, itu jauh.
dia tidak akan sadar itu. Yang dia tahu akhirnya, Pak Guru itu, apalagi kalau nakal, kalau teman saya nakal itu gitu, kalau disuruh keluar aja bukan disuruh keluar ya enak, yang penting mertua seperti itu. Jadi gunakanlah konsekuensi, jangan sampai putus asa. Ini nanti sudah masuk pendidik, namanya pendidik tinggal mendidik terus. Gitu loh. Siswa kita bukan robot. Kalau disetel, disetting awal tidak boleh kembali itu robot. Tapi siswa kita ini mempunyai akal dan pikiran. Keluarganya berbeda, backgroundnya berbeda. Di kelas bisa jadi baik, di rumah belum tentu baik menurut versi kita. Jadi kita sebagai pendidik harus tetap mendidik anak, mengubah anak dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Bapak Ibu lebih memahami karakter masing-masing anak. Tapi ada garis atas di situ, kita adalah pendidik. Itu ya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah saya akhiri kalau sudah saya lakukan. Nah ini sudah ada sedikit lagi sudah di dengan cuaca. Terima kasih. Saya bertiga mewakili dari kolaborasi teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ucapkan terima kasih dari Ibu KKK, Pak Uji sudah memberikan tempat bagi kami bertiga. Mohon maaf untuk Bapak Ibu semuanya apabila saya tadi mengutarakan materi terlalu tajam. Mohon maaf. Saya bukan berarti paling pinter, paling mampu, enggak, tapi ini hanya tugas. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman guru penggerak yang sudah melaksanakan tugasnya, menyampaikan materi apa yang perlu disampaikan, yang diperlukan oleh Bapak Ibu semua. Ya. Kemudian yang acara selanjutnya ini sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru penggerak itu bisa memotivasi Bapak Ibu semuanya untuk meningkatkan prestasi kinerja Bapak Ibu sebagai seorang guru. Untuk yang selanjutnya adalah belum, pembinaan dinas masih kurang satu ini. Pak Supriyadi monggo siap-siap ke depan untuk menyampaikan hasil workshopnya mengenai dupa. Ya. Setelah Pak Supriyadi nanti dilanjutkan oleh Bapak pengawas. Sudah siap Bapak? Tinggal menunggu Pak Supri. Monggo Pak Supri kepada Bapak